kami di acara Pordas. Luar biasa loh, kita tumben kita senada ini Kak Manda. Oh itu belum kenalan. Halo, selamat siang semuanya. Hari ini saya dengan Ruth dan saya dengan Manda. Kita akan memandu Podositas siang ini. Ini judulnya berat banget nih. Apa ini? Apa ini? Berat banget. Lebih berat daripada beban hidup kita ya? Boleh. Ini kita akan membahas tentang mengembalikan marwah ASN di era puncak. Berat sekali kan ya Bu? Benar. Kita harus bedah ini secara eksklusif kan sih? Kritis dan inovatif. Pastinya. Oke, jadi ladies and gentlemen, jadi hari ini tuh kita nggak hanya membahas konsep ya, jadi kita juga bedah kasus real yang terjadi di lingkungan kampus, khususnya di Universitas Udayana. Betul banget nih Kak Put. Nah, kita akan memasuki analisis yang lebih mendalam lagi ya, lebih kompleks, setajam silat ini. Oke, menggunakan pendekatan environmental scanning. Nah, supaya pembahasan kita itu lebih berbasis bukti ya, bukan hanya sekedar bukan hanya opini. Jadi di sini kita ada 3 narasumber. Sepertinya ini pejabat semua. Ini pejabat semua, biar buktinya Pak ya. Jadi yang pertama kita kenalan dulu ada Dr. Syifa, yaitu Wakil Dekan dari Fakultas Fisik. Selamat siang Dr. Syifa. Di sini maaf di sini ada panggil dokter yang iya kita pakai Kak, Oke. dan kita serasa dekat gitu ya. Jadi siang Kak Syifa. Selamat siang Kak Ruth dan Kak Wanda. Oke, yang kedua ini ada narasumber kita. Oke, yang kedua ini ada narasumber kita yang paling ganteng. Sendiri dia. Yaitu Bapak Rizky dari Wakil Dekan Fakultas Teknik. Siang Kak Rizky. Halo, selamat siang. Halo. Dan yang terakhir ada Ibu Cantik dari Wakil Dekan Fakultas Kedokteran. Selamat siang Ibu Sandra. Siang Kak Sandra. Selamat siang semua. Oke, kita langsung masuk aja ya ke segmen pertama kita. Oke, untuknya bersama Kak Syifa. Nah, ini siang ini tuh kayaknya kita mulai ke yang fresh dulu. Pengantar kasus, environmental scanning. Nah, jadi sebelum kita masuk ke solusi ini, jadi kita ingin paham dulu konteksnya itu, masalahnya itu apa, the main issue-nya itu apa sebenarnya. Jadi bisa dijelaskan pendekatan environmental scanning digunakan dalam kasus ini tuh kayak gimana, silakan Kak Syifa. Oke, terima kasih Kak Ruth untuk pertanyaannya ya. Sebelum kita memasuki masalahnya, kita perlu mengetahui apa sih instrumen yang menjadi patokan kita untuk melihat suatu masalah tersebut. Nah, kita menggunakan yang namanya environmental scanning ya, itu adalah instrumen untuk membaca gejala faktual di lapangan. Nah, kalau kita lihat pada konteks Universitas Udayana ya, di sana itu terlihat adanya krisis dalam integritas dan disiplin, dan itu bukan secara individual saja, tapi itu sudah melekat secara sistemik ya, bahkan sistemnya itu sudah mendukung untuk pelanggaran integritas itu sebenarnya Bu Ruth ya, bukan sekedar bukan sekedar kasus individu. Nah, ini dari mana kita bisa lihatnya? Kita bisa lihat dari gejalanya. Nah, pada sosialisasi terakhir ya, kita lihat di sosialisasi remunerasi itu banyak manipulasi data pada sistem presensi. Jadi kayak kita kan sistem presensi di UNUR kan pakai itu ya, face recognition ya. Nah, itu sering diarahkan ke tembok, ke pohon gitu kan. Memang bukanya pohon atau tembok kan tidak mungkin ya. Nah, dari hal itu saja banyak oknum-oknum yang mendukung adanya krisis integritas dan disiplin dari administrasi tersebut. Nah, hal ini kan bisa menunjukkan bahwa masalahnya itu bukan hanya pada individunya saja, tapi sudah pada struktur sistem dan budaya organisasinya. Oke, terima kasih atas jawabannya untuk Dr. Syifa. Sekarang masuk ke segmen kedua nih. Kalau yang ini tadi udah dibahas ya tentang manipulasi absen, pasti tidak asing lagi ya mungkin para wakil dekan dengan fake GPS. Gitu ya, ini tentang segmen kedua itu tentang krisis disiplin kehadiran. Nah, untuk fake GPS kan kita harusnya menyesalkan ya. Yang paling pakar. Paling pakarnya adalah Pak Rizky. Nah, kita memasuki ke isu yang cukup serius.
manipulasi absensi digital. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi nih di fakultasnya Bapak mungkin atau di universitas sekarang yang terjadi sebenarnya di Universitas Udaya? Mungkin Bapak bisa memberikan pendapatnya. Oke, terima kasih ya. Jadi mengenai absensi ini sudah menjadi fenomena yang cukup mengkhawatirkan ya. Jadi sistem presensi ini sudah menggunakan sistem face recognition dan juga GPS. Nah, tapi justru dalam penerapannya kita sudah tahu lah ya. Artinya banyak manipulasi seperti yang dibilang dari Kak Siva tadi. Dari foto kita bisa menggunakan tatap tembok atau kita bisa lewat di parkiran kita sudah bisa foto gitu. Nah, ini merupakan oknum ya. Jadi menggunakan fake GPS sehingga secara sistem mereka akan tercatat hadir, tapi secara fisik tidak ada di kampus. Nah, di sini bahkan ada yang menyiasati face recognition ini dengan ya semacam kita sudah print foto, kemudian kita scan, nah seperti itu. Berarti Kak Rizky, jadi sistemnya itu sebenarnya sudah ada seperti itu, tapi integritasnya yang bermasalah atau seperti apa nih? Ya, dalam segi integritas ini sudah merupakan bukan pelanggaran ringan lagi ya. Jadi ini sudah masuk ke kategori korupsi waktu dan ketidakjujuran dalam administratif. Nah, dampaknya juga sudah sangat nyata. Jadi ruang pelayanan jadi kosong, kemudian pekerjaan yang tertunda, dan institusi juga kehilangan kontrol atas kehadiran dari dosen maupun pegawai. Ya, jadi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rizky atau Kak Rizky ya, biar lebih ini lagi kita dekat batin gitu ya. Oke, kita lanjut ke segmen ketiga nih Kak Ruth. Ini mengenai kita tadi udah membahas tentang masalahnya, kita akan membahas tentang dampaknya ke pelayanan publik ya. Untuk pendapatnya mungkin dari Kak Sandra, apakah dampaknya udah terlihat nggak ya ke masyarakat seperti itu? Oke, kalau kita lihat di pelayanan publik, jadi kita kan sebagai ASN itu kan melayani ya, jadi berorientasi ke pelayanan. Jadi dampaknya itu sudah sama-sama terlihat ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan fakta, jadi kita lihat laporan yang tahun lalu, yaitu laporan Ombudsman Bali tahun 2025, ada beberapa keluhan yang dominan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Itu yang pertama, tidak memberikan pelayanan. Yang kedua, penundaan yang berlarut-larut, jadi masyarakat tuh merasa kayak dilempar gitu ya. Yang ketiga yaitu penyimpangan dari prosedur. Nah, kalau misalkan kita tarik lagi benang merah, itu kita sering lihat ya pegawai sering bolong. Jadi pas dijam kerja ternyata pegawainya nggak ada di tempat. Jadi meskipun di absennya tadi dibilang 100%, di presensinya ada, tapi di real lapangan itu kalau kita sidang ya pegawai tidak ada di tempat. Nah, jadi bisa dibilang, kalau saya bilang ya, jadi kayak realitas semu gitu nggak sih, kayak misalnya datanya nih hadir nih, tapi pelayanannya tadi saya tangkap nggak berjalan, atau mungkin dia sangat humble sekali ya, jadi lupa absen mungkin ya, jadi datanya nggak record. Tapi padahal dia dosennya bekerja dari pagi sampai pagi lagi misalnya, atau bisa dibilang seperti itu, Kak Sandra? Ya, benar-benar. Jadi kalau kita lihat ini kalau perkembangan teknologi sangat canggih sekali ya, bahkan tadi bisa fake GPS, kemudian fake absensi. Jadi tapi nggak diimbangi dengan sistem-sistem atau real kinerja yang bagus. Jadi sistem kita itu dimanipulasi sendiri di bawah di lapangan, sehingga nanti impact-nya adalah kepercayaan publik kepada kita itu bakal turun nantinya. Oke, sehubungan dengan hal itu kita masuk langsung nih ke segmen 4, yaitu pelanggaran etika digital. Jadi menurut Kak Sandra nih, kita juga sering dengar nih kan kabarnya tentang adanya kasus etika digital di lingkungan kampus kita tercinta ini. Nah, menurut Kak Sandra bagaimana itu tentang pendapatnya mengenai pelanggaran etika digital? Ya mirip kayak tadi ya, jadi kalau kita lihat masalahnya itu bukan hanya di disiplin, jadi juga integritas kita sebagai ASN di era digital. Jadi kalau misalkan kita lihat ada penggunaan AI, jadi kalau kita bedah lagi di teknologi digital itu kan ada teknologi AI ya. Jadi ini tuh bisa dipakai untuk memanipulasi konten, jadi bisa melibatkan puluhan korban dan juga komunikasi itu tidak berempati di media digital. Nah, ini sudah masuknya ke ranah krisis moral ya berarti ya? Jadi kalau kita lihat teknologi itu kan memang bagus ya, ada dua sisi, ada yang sisi baik, kemudian ada sisi yang memang kita harus buruk. Jadi yang sisi buruknya inilah yang berbahaya, yang kita gunakan
teknologi itu tanpa integritas, kemudian dia bisa menjadi double sword, jadi dia bisa menjadi sesuatu yang malah membahayakan kita dan khususnya untuk pelayanan publik. Jadi di era Fuca ini kita juga bisa kena dampak dari AI, jadi kita bisa merusak kepercayaan masyarakat, reputasi kita juga turun secara masif dan terstruktur. Oke, terima kasih Kak Sarah. Ini udah mulai memanas ya Kak Manda ya. Kayaknya seruput-seruput dulu boleh deh ini ladies and gentlemen. Oke, kita lanjut ke segmen kelima yaitu konteks nasional atau sanksi dari BKN sendiri. Ini saya mau tanya ke Kak Rizky. Nah, bagaimana sih negara merespon dari fenomena ini Kak Rizky? Boleh dijawab? Ya mungkin ya dari segi pemerintah atau melalui BKN sudah sangat tegas untuk mengingatkan kita ya. Tentunya di tahun 2025 ada puluhan ASN yang diberhentikan secara tidak hormat. Ini dikarenakan pelanggaran yang disiplin berat termasuk dari proses membolos ini seperti VGPS, kita menggunakan face recognition yang salah ataupun kita manipulasi tersebut. Oke, terima kasih untuk narasumber ya atas masukannya atau pendapatnya ya tentang tema kita kali ini. Nah, karena kita udah membahas tadi tentang masalah, dampak dan sebagainya, mungkin sekarang kita lanjut ke segmen terakhir yaitu solusinya. Nah, menurut para pakar atau narasumber bagaimana sih rekonstruksi yang ideal seperti itu untuk mengatasi masalah kedepannya? Oke, untuk masalahnya itu sebenarnya ada 3 lapisan ya. Dari yang pertama itu ada struktural, ada yang kedua adalah kultural, yang ketiga ada digital ethics gap gitu. Nah, untuk yang struktural, sistem absensi itu belum memiliki kontrol yang kuat gitu, belum adanya liveness detection gitu. Jadi sepertinya perlu ada penambahan fitur tersebut untuk mengurangi adanya fake GPS itu. Yang kedua adalah kultural, yang mana disiplin dari pegawai hanya bersifat dari pusat pengawasan bukan dari kesadaran. Dan yang ketiga ada digital ethics gaps, yang mana literasi teknologi tidak didasari dengan etika dalam berdigitalisasi. Jadi solusinya tidak bisa kita berikan satu, tapi harus secara sistemik gitu. Jadi bisa satu lainnya saling menyambung begitu. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu dong. Sesi diskusi kita 30 menit loh. Dan kita membahas hal yang sangat berbobot sekali. Asli dari gentleman udah dapat ini insight-nya dari acara kita pada siang kali ini. Oke. Jadi dari belajar kita hari ini, jadi krisis integritas itu bukan sekedar pelanggaran individu ya. Jadi seperti refleksi dari sistem dan budaya. Jadi kayak sudah membuat suatu habit sendiri ya Kak Nela ya. Nah, dan di era VUCA ini teknologi itu bisa menjadi solusi, tetapi juga bisa jadi ada 2 sisi seperti katanya Kak Sandra ya tadi, ada juga yang memperparah masalah tergantung dari integritas penggunanya aja ini sebenarnya. Nah, maka dari itu marilah kita kembalikan marwah ASN bukan hanya lewat aturan tapi lewat mana kan? Tapi lewat kesadaran. Iya. Oke, itu aja dari Podas. Saya siang hari ini saya Rulus Jadi. Dan saya Manda. Sampai jumpa ke Podas selanjutnya. Bye bye. See you. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila.